dikit itu loh. Amaran keras ya. Jangan sampai aku lemparkan surat merah nanti. Semua nih aku ini amaran keras ya. Ini dikit-dikit syahadat, dikit-dikit mualaf. Malah aku banyak mendengar yang mualaf itu daripada Kristen loh. Di mualaf center Kristen yang banyak mualaf. Kalau Kristen mualaf, tapi kalau nggak terbukti nanti malam, kalau memang nggak terbukti istri saya membuka celana dalam saya, nggak terbukti nanti malam saya murtad lagi. Sabar Erik. Lanjutkan Pak Pen. Jadi kepada Kristen kalau mau mualaf jangan di sini ya. Aku cukup marah. Selain aja lah ya. Kasih amaran Pak Pen. Langsung kasih amaran. Amaran keras aku ya kepada Bang Zuma dan kawan-kawan. Jangan sampai aku dengar lagi ada yang mualaf daripada Kristen ya. Jangan ya. Ini kemarin aku mendengar ada seorang pendeta ya. Pendeta apa namanya itu? Pendeta mualaf. Apa namanya? Pendeta yang mualaf itu. Pendeta apa? Arom. Nah itu. Itu satu lagi itu. Ini kalau banyak yang mualaf aku ngapain di sini? Nggak ada kerjaan aku, kan? Kalau satu orang pendeta yang mualaf pasti jemaat ngikut tuh, pasti ngikut itu. Kosong lagi gereja. Gimana? Iya, kalau nggak terbukti nanti istri saya membuka celana dalam saya duluan, saya murtad lagi. Saya gara-gara itu murtad aja, Bang Erik, murtad aja. Ngapain di Islam itu murtad? Kalau malam Jumat itu pun, malam Jumat itu dia menolak. Juga sih. Malam Jumat itu nolak dia. Oh satu, ya. Nanti malam Senin kutunggu. Kalau memang nggak kau buka celana dalamku, akan murtad saya. Benar. Saya gara-gara itu Bang saya Erik itu aku udah berikan amaran keras kepada Bang Zuma ya dan kawan-kawan ya. Jadi Bang Erik ada double sih Bang. Erik double. Suaranya double sih, Bang. Double suaranya. Diperbaiki. Double. Apa itu? Pakai apa itu? Oke, sebentar. Double. Dimatiin satu device-nya. Udah. Tes 1 2 3 dalam 1. Tes. Oke, udah bagus. Silakan Bang Erik, ada yang mau disampaikan, ditanyakan ataupun menanggapi tema ataupun nyimak tadi ingin membantah ataupun apa? Silakan Erik, silakan. Oke, saya kan mualaf gara-gara mendengar ceramah 72 bidadari di surga kan. Ya, lagi pula Jakar kita tegang seperti kayu masak 70 tahun. Woi, malam Jumat ya kita wajib. Izin saya potong Bang Erik sebentar, saya potong. Saya sudah lama. Saya mau bertanya sama ini on off ini. Sebentar Bang Erik ya. Saya udah lama tadi ini mute terus. Silakan. Oh, jadi saya ini kan seorang pemula di TikTok, nggak paham terlalu tentang kekristenan, Islam. Saya mau bertanya mungkin perbedaan antara ketuhanan Islam dan Kristen ini secara umum itu garis besar itu seperti apa perbedaan itu? Kira-kira. Ini penting juga ini. Soalan bagus ya. Nah ini kita harus Bang Erik ya. Bang Erik kan mualaf itu, Bang Erik mendengar dulu Bang ya, bentar ya. Aku jawab dulu tentang ini. Kalau tentang persundal di surga itu nanti kita bisa bahas ya. Tentang persundal masuk surga duluan itu nanti kita gampang itu membahasnya. Tapi ini pertanyaan yang bagus ya daripada guru yang maha besar tentang perbedaan. Malahan banyak daripada Kristen memarahi aku, kan mengatakan aku framing, menghujat. Padahal aku menjawab pertanyaan. Ini tentang perbedaan antara pemahaman ketuhanan di Islam dengan Kristen, gitu kan? Nah, aku jelaskan di Islam dulu, ya. Di Islam itu dijelaskan di Al-Quran Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, paham ya? Jadi secara dalilnya di mana? Di surah Al-Ikhlas, ya, ayat kedua. Allahus Somad. Jadi di Islam itu Tuhan itu tempat bergantung seluruh manusia. Itu secara inti besarnya, ya, makhluknya maksudnya. Nah, itu di Islam. Berbeda kalau di Kristen. Ini disebabkan jawaban aku. Ini banyak Kristen yang marah ke aku. Berbeda di Kristen. Di Kristen Tuhan bukan tempat bergantung, tetapi Tuhan yang digantung. Ini. Kalau di Islam Tuhan tempat bergantung manusia. Berbeda kalau di Kristen Tuhan yang digantung manusia. Ini banyak Kristen yang marah. Ahayas, kamu menghujat Tuhan kami. Masa Tuhan kami digantung manusia? Lah, bodoh sekali kalau Kristen. Kok gimana sih? Sebab harus membaca Bible. Kalau aku mengatakan sesuatu pasti punya data-data yang valid yang ada di Bible. Ahayas, di mana datanya Tuhan kami digantung manusia? Okey, baik. Aku kasih datanya, aku kasih dalilnya. Aku ni seorang yang akademis. Ketika aku berbicara sesuatu pasti punya data-data yang valid itu loh, ya. Aku
Aku kasih datanya supaya kita lebih edukasi. Itu sebab kita buka Qomal ya, supaya kita bisa mengedukasi kepada orang-orang yang mendengar. Sebab ini Qomal gereja yang edukasi ya, luar binasa ya. Nah, kepada Kristen kalian catat ya, kepada Kristen, moga-moga kalian mendapatkan pencerahan daripada aku. Aku adalah seorang yang akademis, seorang pendeta besar ya, yang amat besar sekali. Di sini datanya. Masa kalau nggak tahu Tuhan kalian digantung. Di sini perhatikan datanya supaya kita bisa memahami dengan lebih jelas dengan data-data yang ada di bimbel. Perhatikan data ini, ya. Di mana datanya Tuhannya Kristus digantung. Ini perbedaan. Aku jelaskan perbedaan, ya. Di Islam Tuhan tempat bergantung manusia. Di Kristen Tuhan yang digantung manusia, ya. Luar biasa. Di mana datanya? Di sini. Di Gatalia 3. Salah lagi. Sorry, ya. Galatia 3.13 TB. Perhatikan data di sini. Kristen kalian catat, jangan pelangak-pelongok. Ku tampar, ku tijak tengkuk kalian nanti. Bodoh sekali kalian itu, ya. Aduh, aneh aku. Padahal udah berulang kali ku jelasin. Di sini perhatikan, ya. NRK Kaikok, N Prontontios, NRK Ko, N Auto, NRK Farmakoloto, NRK Kai Antiseptik, N Kai. Itu bahasa Yunani. Dia ada codeknya. Faham? Aku terjemahkan kepada kalian. Ini sudah terjemahan. Apa aku terjemahkan ya supaya kalian lebih paham. Nah, Kristus telah menebus ya kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kerana kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, tuh, kafir, Kristen, kafir. Nih, perhatikan data di layar ini. Di sini jelas dikatakan Tuhan kalian digantung di kayu salib. Cuba, aku yang ngomong, aku yang menghujat. Kepala otak aku tampar kalian, putus kepala kalian, bodoh sekali, ya. Yang mengatakan itu bimbel kalian. Di bimbel mengatakan Tuhan kalian itu digantung. Nah, ini datanya valid datanya. Jadi jelaslah datanya. Di Islam Tuhan tempat bergantung manusia. Di Kristen Tuhan yang digantung manusia. Gitu ya. Gampang. Tidak susah sih. Saya menjelaskan. Pasti banyak Kristen ya yang membantah. Oke, di pihak Kristen menjelaskan. Sebentar Bang Erik. Bang Erik mualaf kan? Sebentar Bang. Ini aku jelaskan kepada Kristen Bang. Ini pertanyaan juga daripada guru besar Bang. Gantian. Biar saya jelaskan ketuhanan saya. Gimana? Lah katanya kamu mualaf tadi, gimana sih? Iya. Kamu apa? Agama kamu apa sih sebenarnya? Saya masih pura-pura saya Bang untuk menes. Ragu gitu. Benar enggak nanti malam Senin istri saya? Bukan. Agama kamu apa? Agama kamu sekarang apa? Iya, pura-pura Islam dulu Bang. Malam. Oh, berarti belum jelas. Enggak mulut Bang, enggak mulut. Jadi di sini kita enggak suka yang ragu-ragu. Kita udah jelas gitu ya. Baik ya. Kalau yang ragu aku enggak ini juga. Aduh, Bang Kusuma. Bang. Jadi itu ya, kita nggak suka yang ragu-ragu, kita harus yang jelas ya. Di sini kita harus yang jelas gitu ya. Nah, ini harus jelas semuanya. Kalau ragu nggak bisa. Oke, jadi aku lanjut ya. Jadi ini pertanyaan daripada guru yang Pak besar. Pendeta, sebelum lanjut Pak Pendeta, ini siapa ini yang naik ini? Gary monitor. Ya, host. Gary. Apa toh? Tak dengarkan dulu, santai aja. Iya, bentar. Ya, yang naik ini kan aku harus tahu siapa yang naik gitu. Ini Gary ini Kristen atau apa ini? Asli Kristen. Botol terus ya, pasti botol ya. Lanjut Pak Pendeta. Soalan bagus. Nasionalisme. Naik Bang. Bentar Bang. Abang ni ada pertanyaan atau apa? Jangan menghujat Bang ya. Nasionalisme. Naik Bang. Ada Jasjus Bang di atas Bang. Jasjus ni dia menghujat je kerjanya Bang. Jasjus ni Bang. Tak suka aku Bang. Coba jelaskan Bang nasional. Tunggu Bang. Aku lagi ngerekam ini. Tuh Jasjus ada atas Bang. Tuh Jasjus tu. Kerjaannya menghujat aja dia Bang. Aduh. Jasjus jangan tampar kau nanti Jasjus, ku tampar.
Aduh, aku kasih tahu bang ya, aku nggak suka penghujatan bang. Aku paling marah orang-orang menghujat ini. Nggak suka aku. Aduh. Jadi apalagi orang nggak jelas ya. Aku main ludah rohani aja di sini bang ya. Jadi pesan kepada bang tadi itu. Siapa tadi? Temon. Apa tadi namanya? Host yang tadi itu? Temon. Apa bang di Komal tadi bang? Apa namanya tadi? Lupa aku. Itu. Yang tadi itu kan nggak pandai buat statement tadi. Oten tadi itu mau menghujat. Dia nggak pandai buat statement, nggak pandai buat drama. Kena ayat Galatia 3:13. Aduh. Oten goblok gitu. Nggak apa-apa lah ya. Yang paling penting kita harus edukasi bang ya. Yang penting dengan menghujat, dengan framing yang kita nggak suka penghujatan ya di sini ya. Luar binasa ya. Jadi kepada teman-teman Kristen, kalau harus catat ini penting bagi kalian ya. Sebab banyak juga Kristen mengatakan aku framing, menghujat, kan aku nggak suka. Nah kan? Yes, kamu menghujat Tuhan kami lah. Aku kan menjawab pertanyaan. Perbedaan antara pemahaman ketuhanan di Islam dengan Kristen. Kalau di Islam, Tuhan tempat bergantung manusia. Itu dalilnya jelas. Aku hanya menyampaikan. Berbeda kalau di Kristen. Tuhan digantung manusia. Dalilnya jelas, datanya valid di Bible kalian di sini. Masa kalau ngomong aku mau hujat, aku kan menyampaikan, nah kan? Tetapi ada juga Kristen bertanya ke marah ke aku. Hayas, kamu mengatakan Tuhan kami digantung manusia. Mana datanya? Lah bodoh kali. Lah sekarang di sini dikatakan Tuhan kalian digantung pada kayu salib. Yang menggantung Tuhan kalian siapa? Siapa yang menggantung Tuhan kalian? Jin, syaitan yang menggantung Tuhan kalian. Kan yang menggantung Tuhan kalian kan tentara Romawi. Tentara Romawi itu siapa dia? Manusia ke jin dia? Coba aku tanya, bodoh, Kristen. Coba. Tentara Romawi itu jin ke apa dia? Tentara Romawi itu. Tentara Romawi itu manusia lah dia. Dialah manusia yang menggantung Tuhan kalian. Jadi salah statement aku menjawab itu. Di Islam, Tuhan tempat bergantung manusia. Di Kristen, Tuhan yang digantung manusia. Kan gampang. Kan? Jadi kalau harus catat, ini adalah tertulis. Aku ingin menyampaikan kepada teman-teman Muslim aku. Ternyata di Kristen jelas itu, ya, itulah keimanan Kristen sebenarnya. Tapi kadang-kadang aku nggak ganggu, aku cuma memberi pengetahuan kepada teman-teman di luar sana, gitu ya. Nah, tadi mungkin begitu guru besar. Yang kedua, aku jelaskan sedikit. Ini pelajaran bagi kalian ya. Kalau di Islam itu, aku kasih tahu, yang terkutuk, yang dihinakan, yang dirajam, itu adalah iblis rajam, rajam, ya. Itu artinya dihinakan, ya. Malahan kalau di Islam ada doa ta'awuz. Ta'awuz itu bermohon perlindungan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya apa? Aku bermohon kepada Allah supaya dilindungi daripada syaitan yang direjam, yang dihinakan. Syaitan itu sifat iblis. Jadi di Islam itu iblis itu dirajam, dihinakan dia. Paham? Dikutuk dia, terkutuk iblis itu. Jadi di Islam yang terkutuk itu adalah iblis. Paham? Berbeda kalau di kalian Kristen. Yang terkutuknya bukan iblis. Ini bukan, memang agak lucu bunyinya. Tapi ini perbedaan. Aku ingin menjelaskan perbedaan. Di Islam yang terkutuk adalah iblis. Di Kristen yang terkutuk adalah Tuhan kalian. Coba. Salah aku. Hayas, kamu mengatakan Tuhan kami terkutuk. Bodoh, weh, yang ngomong bukan aku, bodoh. Yang ngomong bukan aku. Yang mengatakan Tuhan kalian itu mati terkutuk itu ya bimbel. Nih, di mana di Galatia 3. Salah, sorry. Galatia. Ya, Galatia 3 titik bertindih 13. Di sini dikatakan Tuhan kalian mati terkutuk. Salah aku. Aku kan menyampaikan. Just Juice. Kamu dengar enggak Just Juice? Aku tampar kamu nanti. Pijak tengkuk kamu nanti. Nanti ngomong aku menghujat Just Juice nih. Aduh, Just Juice TV ya. Oke, aku bacakan ke kalian. Di mana dikatakan Tuhan kalian terkutuk? Di sini. Perhatikan. 10.
Aku cukup marah Kristen ni. Ngomong di DM mari mengancam lah, mau bunuh aku lah, mau nemu aku lah, mau lapor polisi lah. Lapor lah. Aku fikir aku takut sama kalian bodoh Kristen oi. Aku ni menyampaikan kebenaran. Apa yang ada di Bible yang aku sampaikan. Salah aku? Tak salah lah. Ten, mau lapor? Laporlah. Panggil FBI sana, Interpol, lapor. Nangkap, aku tunggu di rumah. Bodoh Kristen. Aduh ya. Jadi sini perhatikan, aku jelaskan kepada kalian. Nih, Kristus telah menebus kita, katanya, kan? Pertanyaannya, Fir, kafir, bodoh, woi. Pertanyaan aku kepada kalian, Kristen. Kristus di sini siapa? Merujuk kepada siapa? Kristus ini, Kristen. Jawab. Macet, memang bodoh kalian. Betul. Kalian ni dua aja. Pertama kalian malu menjawab, kedua pura-pura tak mau jawab, kan? Sebab kalian betul, betul tak? Kamu itu ceramah terus kok. Ceramah terus. Sedikit, Pak Giri, sedikit. Makanya Giri, kamu apa? gantian Kristen? kalau ngomong. Sebentar, kamu Islam Kristen, Giri? Botol, dengarkan dulu, gantian kalau Botol, ngomong. kamu botol? Hah? Di mana? Kamu apa? Islam atau Kristen, Giri? Aku kan Oten kamu bilang. Sekarang kamu kita gantian panggil botol gitu loh. Oten. Gak, aku Itu tanya jangan kamu kita agamanya apa? Islam atau Kristen? Lanjutkan aja botol, tak dengarkan. Gantian nanti kalau ngomong. Okey. Memang ini pahit untuk mendengar ataupun menerima. Tapi kan aku menyampaikan supaya orang di luar sana lebih paham. Kita kan berbilang bangsa, berbilang agama. Kan kita harus memahami, saling memahami antara kita. Benar kan? Nah gitu sih. Salah juga sih. Nah. Jadi di sini aku bacakan. Kristus ini merujuk kepada si Yesus lah. Paham? Kristen. Fir. Kafir. Oten. Ten. Bodoh. Jadi Kristus di sini merujuk kepada si Yesus. Paham? Yesus itu siapa? Ya Tuhan kalian lah. Bodoh. Gimana sih? Udah, tak jawab gantian. Tak jawab gantian. Gantian kalau ngomong. Oh, kamu mau jawab? Ya, kamu mau jawab ya. apa? Aku nggak bertanya kok. Mana sih? Loh, Hah? oh ngina saya itu namanya, ngina saya kafir. Enakmu. Lah, Di dalam gimana? Al-Quran. Kamu Di kafir, dalam kamu Al-Quran itu. kafir. Kamu kafir. Muslim saya. Ya udah, ngapain kamu terhina? Oh, kenapa kau menganggap kafir? Hah? Kenapa Gimana? kau menganggap orang Kristen itu kafir? Dari mana? Coba buktikan. Di mana buktinya? Oke, aku buktikan. Oke, Halo tes. silakan guru yang maha besar. Dia bertanya, kenapa itu? Silakan. Ya, tadi saya mendengar apa tadi orang Kristen kafir, maksudnya bagaimana? Saya pas. Ini jam guru besar nih. Ini bagus menjawab ini. Dia mengatakan kenapa mengatakan orang Kristen kafir gitu loh. Oh, baik. Ya, jadi Silakan, saya silakan. jawab ya. Ya. Langsung aja ya. Baik, benar. Ya, jadi betul ya, memang tidak ada kita langsung mengatakan orang Kristen kafir itu tidak ada. Jadi Ya, itu memang tadi dalam jelas Al-Quran loh. dikatakan, iya sebentar, jangan dipotongnya. Bentar. Jadi di Al-Quran dikatakan memang laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Maka telah kafirlah orang ya yang mengatakan kalau Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Pertanyaannya begini, timbul pertanyaan. Yang mengatakan Al-Masih itu Allah itu tidak ada orang Islam. Kira-kira siapa yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih? Kafir dia. Itu Al-Quran, jadi jangan tersinggung. Ya kan? Al-Maidah ayat 72 bisa dicek. Wa qala al-Masih ya bani Israil la'budullahu rabbi wa rabbakum. Sedangkan Al-Masih itu berkata kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku, kata Nabi Isa atau Yesus itu, dan Tuhan kamu juga. Innahu may yusyrikullah. Barang siapa yang mensekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi jannah. Allah haramkan surga baginya, tempatnya di mana? Wa ma'wahun nar. Tempatnya di neraka. Jadi yang mengatakan kafir Al-Quran. Barang siapa yang mengatakan kalau Allah adalah Al-Masih adalah manusia, kafir dia. Jangan tersinggung. Coba jelaskan di dalam kata-kata namanya Kristen. Ada nggak di situ tadi? Nggak ada. Baik. Jadi begini ya, kita tidak usah terlalu jauh menganalogikan suatu ayat.
Sekarang cari satu agama manapun yang mengatakan kalau Allah itulah manusia. Siapa yang mengatakan Allah itulah ada Isa atau Yesus? Siapa? Siapa? Yang sudah Islam. dijelaskan tadi bilangnya itu bukan Isa, Nggak, saya bukan tanya, Kristen. apakah Islam gitu. mengatakan Anda itu Yesus berarti itu Isa itu menyimpang Tuhan? dari ajaran Al-Quran Anda sendiri. Enggak, Dia gini. tidak mengatakan Kristen. Sebentar. Itulah luar biasanya Al-Quran. Tidak Terima menyinggung kasih, secara Bang Jerry Ya, Hamid. itulah kebodohan Anda, begitu loh. Baik, jadi begini Bang Jerry ya. Suatu kitab suci itu betul suci ya. Kenapa? Ya sangat indah dia. Dia tidak menyinggung secara person, tetapi barang siapa yang mengatakan kalau anaknya Maria itu adalah Allah, dia kafir. Siapa bilang anaknya itu saja Maryam itu Tuhan itu Allah itu? Beda lah. Nah, sekarang Nggak saya tanya, ada. izin Pak Pendeta sebentar ya, izin Pendeta. Silakan. Saya jadi ragu sama ini, barangkali dia nyamar ya. Bang Geri Anda itu yang ragu, udah tahu Islam. Sebentar Bang Geri, gini Bang Geri. Bang Geri, Tuhan yang Bang Geri sembah sekarang siapa namanya Bang Geri? Ya Allah lah. Allah ya. Oh, Yesus sudah mengatakan sembahlah Allah. Sebentar. Allah itu nama ya? Lah kok tanya saya, Anda sudah tahu kok. Enggak, saya tanya Bang Geri, Allah itu nama dalam Ya Kristen? jelas nama. Nama maha yang besar itu. Oke. Terus kalau Yesus siapa? Yesus itu anaknya Maryam. Bukan Tuhan dia? Ya bukan. Sudah dijelaskan di kitab situ. Oke, jadi sekarang agamanya abang ini siapa? Apa agamanya bang? Agamanya apa? Kristen. Bidat. Tidak. Oke, silakan Pak Pendeta. Bidat. Ustaz. Silakan Pak Pendeta. Silakan. Tolong. Berarti kamu Tidak bidat. ada di dalam Oke, kitabmu itu sekarang ku mengatakan tanya. Kristen. Tidak ada dikatakan Kristen gitu loh. Anda itu Sekarang ku tanya, kitabmu apa kitabmu? Injil. Mana kitabnya? Coba tunjukkan. Tunjukkan sendiri, itu sudah kamu tunjukkan kok masih diulang-ulang. Berarti kalau di Bible itu dikatakan Yesus itu Tuhan gimana? Kamu menolak? Yesus itu belum Tuhan, masih Yesus. Kalau sudah meninggal itu dikatakan Tuhan itu. Berarti Yesus Tuhan atau bukan? Ya bukan lah. Lah gimana sih? Bible kamu mengatakan begitu? Kau yang tidak paham memahami tentang Yesus. Oke, sekarang gua baca. Makanya Berarti belajar kamu kau. bidat. Kamu bidat. Kamu Kristen bidat kamu. Makanya belajar, mending agamamu sendiri, tidak usah ngajarkan agama Kristen. Aku pendeta besar. Kita Kamu ini. bodoh. Oke, nih. Bisa baca kamu di sini? Sudah baca aja, buta huruf aku. Oke, 1 Korintus Kristen di bawah kapan nih? Ada Kristen bidat nih. 1 Korintus 8:6 ini terjemahan TB nih. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja katanya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus katanya. Berarti di sini katakan Yesus itu Tuhan loh di Bible kamu. Gimana? Coba. Iya, di situ tadi ditulis Yesus, tapi dia menyembah Allah. Paham? Belajar dulu kalau Kan di sini kan dikatakan Yesus itu Tuhan, satu Tuhan saja katanya, yaitu Yesus. Di sini dikatakan Yesus itu Tuhan. Ini gimana ini? Berarti ini dicoret, salah ini. ya salah lah. Dicoret ya? Anda itu. Dicoret. Iya. Apa kamu ini? Aduh. Berarti kamu bidat. Kamu jangan menambahi, jangan mengurangi data-data di Bible. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Nanti Tuhan marah lu. Hati-hati kamu lu. Kan Kalau itu Tuhan pasti marah, ada kamu kecualinya. ditampar putus kepala kamu lu. Hati-hati lu. Dijelaskan tuh pasti ada kecualinya. Hah? Hanya Allah. memahami Gimana? sepotong-potong. Yang potong-potong siapa? Kan aku membacakan bimbel kamu. Berarti kamu tuh bidat, kamu itu. Yang bidat. Kristen bidat kamu itu. Makanya Nanti tunggulah ada satu orang Kristen naik nanti ya, kamu lawanlah dia ya. Mungkin tidak kamu bukan perlu lawan aku lah ya. mengajarkan Lawan tentang Kristen agama atau Kristen. kamu itu. Mending kamu masuk Kristen aja, tak masukkan Udah, surga udah. kau. Gitu Pasang loh. cacing. Pula cacing. Tak jamin kau masuk surga kalau masuk Kristen. Hah? Gimana? Tak masukkan surga kalau masuk Kristen. Kalau masuk Islam tidak bakalan kau masuk surga.
Kristen itu ke neraka jahanam. Mana pula ke syurga Kristen itu? Kristen itu masuk neraka jahanam. Kristen itu. Lah, di Bible dikatakan Kristen itu masuk ke neraka loh. Mana ada? Okey, cuba kasih aku data. Di mana datanya Kristen itu masuk syurga? Di mana datanya? Coba. Datanya Coba. itu ayat 135 namanya Gary Bori yang akan menjamin surga. Itu. Betul kamu itu. Bikin kitab kamu sendiri aja sana. Udah bidat kamu itu, bidat Kristen kamu ini. Ada aja. Bikin kitab sana sendiri. Jadi kalau menurut data di Bible, Kristen itu semuanya masuk ke neraka jahanam. Gak ada Kristen itu ke neraka, ke syurga, gak ada. Tidak ada. Bentar. Saya jamin. Hah? Saya Apa? yang jamin masuk surga. Kau yang masuk neraka. Kristen itu ke neraka semuanya, neraka jahanam semuanya. Kamu ini ada aja. Okey, sekarang aku lanjut ya sedikit ya. Aku lanjut sedikit tentang tadi, Gary, tentang tentang perbedaan tadi. Bisa sedikit. Ini pelajaran sebab banyak Kristen marah ke aku. Hayas, kenapa kamu mengatakan Tuhan kami itu lah? Ini kan perbedaan. Aku menjawab tentang perbedaan. Ini kan banyak Kristen ni enggak faham ini. Nah kan? Banyak Kristen enggak faham, marah ke aku. Hayas ni menghujat. Lah kurang ajar, biadab, setan. Kimak ni Kristen bodoh ni. Cubalah. Nah kan? Padahal aku tu menjelaskan sesuai dengan data-data yang ada di Bimbel, ya. Sebab di Bimbel dikatakan Kristen itu masuk ke neraka. Cuma nanti aku jelaskan tentang itu. Cuma aku ingin jelaskan nyambung yang tadi, Gary, tentang perbedaan antara pemahaman ketuhanan di Islam dengan Kristen, ya. Jadi tadi udah aku jelasin di Islam Tuhan itu tempat bergantung manusia, gitu kan? Nah, berbeda kalau di Kristen. Kalau aku tanya, Tuhanmu digantung enggak, Gary? Manusia. Digantung. Itu. Jadi itu aku jelaskan tentang perbedaan itu. Tapi banyak Kristen enggak terima. Mereka mengatakan aku framing. Ini kan kurang ajar, biadab Kristen bodoh ini. Coba. Mereka enggak baca Bible. Aku pula yang kena. Cubalah. Kan aneh. Betul kan? Ini tak Itu sih jelas, maksudnya. Jadi aku mengharapkan kepada Kristen ni baca Bimbel. Mereka masalah enggak mau baca Bimbel. Mereka ini betul ngomong aku framing, menghujat aja gitu kan. Ternyata di Kristen itu Tuhannya digantung manusia. Tentera Romawi yang gantung Tuhan kalian. Nah kan? Itu perbedaannya. Yang kedua tentang terkutuk. Kalau di Islam yang terkutuk itu iblis. Iblis terkutuk. Iblis laknatullah. Itu maksudnya. Dan terkutuk dia. Itu, gitu loh. Makanya itu kan belum dijelaskan kalau kamu itu iblis gitu. Aku pula iblis. Aduh kamu ini. Yang iblis itu adalah Yesus di Bible tertulis. Di Bible itu. Enggak. Itu kan hanya pendekatannya kamu itu. Jadi iblis karena itu menghina orang Kristen gitu loh. Anda itu. Penghinaannya gimana? Menghina gimana? Aku kan menjawab pertanyaan dengan data-data yang valid. Kafir itu apa bukan menghina itu namanya? Menghina itu. Yang mana? Kafir. Apa? Kan udah dijelasin. Kalau kafir itu artinya kafir itu menutup diri daripada kebenaran. Kafir itu menutup diri daripada kebenaran. Kafir itu. Kan jelas. Kalau Kristen percaya, mereka juga mau menyembah manusia.